Teman-teman sedharma, kita sebagai umat Buddha sering sekali membacakan doa Tisarana, yaitu 3 perlindungan, di mana kita berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, banyak yang mungkin bingung ya, apa maksud kita berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha? Yang pertama, kita berlindung pada Buddha. Apakah artinya Buddha itu masih ada? Apakah artinya Buddha itu melindungi kita? Apakah atau artinya Buddha itu Tuhan, di mana kita bisa minta sesuatu kepada beliau? Sedangkan di sisi lain kita belajar tentang hukum karma, bahwa kehidupan kita ini, kondisi sekarang ini ditentukan oleh karma kita yang telah kita lakukan di masa lampau. Nah, mungkin hari ini saya akan jelaskan sedikit mengenai arti 3 perlindungan ini. Jadi, semoga dengan sedikit berbagi mengenai pengertian 3 perlindungan atau 3 permata kita ini, saudara-saudara bisa lebih memahami arti kita berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, Buddha adalah, kalau kita lihat secara harfiahnya, adalah yang sadar. Jadi, Pangeran Siddhartha mencapai tingkat kesucian atau mencapai sama Sang Buddha, artinya dia sadar sepenuhnya. Buddha itu adalah sebuah gelar sebenarnya. Gelar bagi orang yang mencapai sebuah penerangan yang sangat sempurna atau tercerahkan dengan sangat-sangat sempurna. Sebenarnya istilah sangat sempurna pun tidak cocok ya. Tapi lebih tepat adalah orang yang telah sepenuhnya terbebas dari kotoran batin dan mengetahui bagaimana dunia ini bekerja. Jadi semua orang apakah bisa mencapai tingkat kebuddhaan? Technically tentu bisa, karena dia adalah sebuah gelar yang dicapai. Berbeda dengan agama lain, di mana kalau Nabi itu ditentukan, dan kalau Tuhan itu sosok yang boleh dikatakan tidak bisa dijangkau, sesuatu yang tak terlukiskan, dan adalah sebuah sosok makhluk. Jadi Buddha ini bukanlah Tuhan bagi umat Buddha. Buddha adalah gelar. Nah, kalau Pangeran Siddhartha atau sama Sang Buddha memang adalah sosok manusia yang telah mencapai penerangan sempurna. Lalu kenapa kita berlindung pada Buddha? Maknanya apa? Artinya kita mengikrarkan diri bahwa kita akan mengikuti, mempelajari, dan mempraktikkan ajaran beliau. Jadi kita memposisikan sebagai murid yang mengikuti nasihat beliau bagaimana menjalani kehidupan sehingga kita bisa bebas dari penderitaan. Jika kita maknai lebih dalam, kita berlindung kepada Buddha artinya segala tindak tanduk kita memang harus kita awasi apakah sesuai nggak dengan ajaran beliau. Jadi kalau kita mengatakan aku berlindung kepada Buddha, artinya kita menjadikan beliau sebagai panutan dan juga sebagai arah kita dalam menjalani kehidupan ini. Nah, bagaimana dia menjadi perlindungan, melindungi kita? Apa arti perlindungan ini? Jika kita memandang Sang Buddha sebagai guru agung yang mengajarkan suatu dhamma yang sangat baik sekali, sebuah kebenaran yang membuat kita menjadi bijaksana, tentu ini membuat kita terhindar dari berbagai masalah atau malapetaka, atau bahkan menghindar kita dari penderitaan yang memang tidak perlu. Ini yang dimaksud dengan perlindungan. Jadi kita terhindar dari mara bahaya. Nah, kita berharap tentu kalau kita berlindung pada Buddha, semua mindset kita, semua perilaku kita mengarah kepada Sang Guru. Nah, itulah makna sesungguhnya kita berlindung pada Buddha. Namun dikatakan bahwa bukankah Buddha itu kesadaran?
dan di mana di dalam hati setiap manusia itu terdapat bibit kebudaan. Jadi kalau kita telusuri lagi, kita bisa mengatakan bahwa kita sebenarnya berlindung pada diri kita sendiri. Jadi kita bisa berdoa kepada Buddha, berarti berdoa pada diri kita sendiri. Namun berdoa seperti apa? Apakah berdoa seperti ajaran lain yang meminta sesuatu? Tentu tidak. Jadi kita mengandalkan diri kita yang lebih sadar untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela atau merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Jika kita bisa membangkitkan kebudayaan dalam diri kita, tentu artinya kita membangkitkan kesadaran kita. Semakin lama, kita semakin kuat kesadaran kita. Kesadaran inilah yang akan menolong kita terbebas dari berbagai pengaruh-pengaruh dari berbagai kotoran batin, seperti kebodohan, kebencian, nafsu, niat buruk, dan lain-lain. Ini makna berlindung kepada Buddha. Ini berarti kita berlindung pada diri kita yang sadar. Semakin sering kita mengingat hal itu, berarti sebenarnya menuntut kita untuk senantiasa lebih mindfulness, lebih sadar, lebih waspada untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang salah dan lebih banyak memperbaiki atau melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Sehingga sesuai dengan apa yang dikatakan di Dhammapada bahwa janganlah berbuat jahat, berbuatlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Nah, inilah inti ajaran para Buddha. Jadi inilah makna perlindungan yang sebenarnya. Oleh sebab itu, setiap umat Buddha atau murid Buddha diharapkan tentu benar-benar mengandalkan pelatihan dia untuk terus melangkah dan menghadapi berbagai persoalan dunia ini. Diharapkan dengan berlatih, kebijaksanaan semakin meningkat, kesadaran semakin meningkat, dan setiap tingkah laku kita memberikan manfaat bagi masyarakat. Inilah arti perlindungan pada Buddha. Lalu bagaimana berlindung pada Dhamma? Nah, simpelnya adalah Buddha memberikan ajaran. Ajaran ini adalah Dhamma. Dhamma ini jika kita praktekkan, kita akan semakin waspada, semakin wise, dan tentu tujuan belajar Dhamma adalah supaya kita tidak menjadi bodoh. Apa arti bodoh? Apakah bodoh matematika, bodoh IPA, bodoh bahasa? Bukan kebodohan dalam akademik seperti itu. Tapi kebodohan karena kita tidak mampu membedakan mana yang bermanfaat, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas, mana yang tidak. Setiap manusia dari kita tentu melakukan kesalahan. Tidak ada yang sempurna, termasuk saya. Dulu, sekarang, dan yang akan datang, pasti banyak kesalahan lagi yang mungkin sangat-sangat memalukan atau sangat-sangat yang tidak pantas. Namun sebagai murid yang baik, kita harus terus mempelajari Dhamma, mengarahkan sebuah tindakan kita kepada kebenaran. Dengan kita memahami Dhamma dengan baik, kemudian kita mempraktekkannya, maka niscaya kita memasuki sebuah ajaran yang lebih bagus yang disebut dengan ehipassiko, yaitu membuktikan bagaimana Dhamma ini, jika kita mempraktekannya, memberi banyak manfaat pada kita, yang dimana pada akhirnya mampu membebaskan kita pada penderitaan atau mencapai nibbana. Jadi kalau kita berlindung kepada Dhamma, artinya kita berkomitmen bahwa patokan kita dalam berpikir, berbicara maupun bertindak, apakah sesuai Dhamma atau tidak. Nah, semakin kita sesuai Dhamma, tentu itu semakin hebat, semakin bagus. Kalau tidak sesuai Dhamma, juga dikatakan bahwa tentu akan ada akibatnya atau karma. Kita melakukan perbuatan yang baik, ada karmanya. Perbuatan yang buruk, ada karmanya. Baik kusala karma maupun akusala karma. Jadi berlindung pada Dhamma artinya kita mengkomitmenkan diri kita, yaitu kita hanya menjalankan satu ajaran yang benar. Bukan ajaran yang kita yakini atau tidak, bukan karena ajaran itu mayoritas, atau ajaran ini menjamin kita masuk surga, atau membuat kita kaya raya, membuat kita bersenang-senang, bukan. Tapi benar dan itulah kenyataannya. Nah, tentu bagaimana membuktikan bahwa ini Dhamma, bahwa ini kebenaran, tentu saudara-saudara harus terus melatih diri. Akhirnya dengan kebijaksanaan kita bisa melihatnya. Ada kebenaran di situ. Dan kita jalankan, akhirnya kita mendapat manfaat dari kebenaran itu. Inilah artinya berlindung pada Dhamma. Jika kita berlindung pada Dhamma, tentu
baik dalam waktu yang cepat maupun lambat, baik langsung maupun tidak langsung, kita pasti menerima manfaat yang sangat-sangat menggembirakan bagi kita sendiri. Lalu, apa yang dimaksud dengan berlindung kepada Sangha? Sangha adalah perkumpulan sebenarnya, bukan individu. Perkumpulan murid-murid yang telah mendedikasikan, berkomitmen untuk hidup dalam keterbebasan dari duniawi, atau mereka-mereka yang menspesiali diri, memfokuskan untuk mengikuti ajaran Buddha, tidak lagi terlalu terlibat ke dalam aspek duniawi. Nah, mereka ini, sangha-sangha ini sebenarnya adalah mereka yang meneruskan ajaran dari Sang Buddha, atau mereka lah yang membabarkan Dhamma menggantikan Sang Buddha. Dari generasi pertama Sang Buddha memiliki 5 murid, dan seterusnya sampai 2500 tahun lebih, akhirnya Dhamma ini sampai ke kita. Nah, ini berkat siapa? Ini berkat anggota Sangha, guru-guru kita. Oleh sebab itu, jika kita mengingat Sangha, berarti kita mengingat Dhammanya. Kalau kita mengingat Dhammanya, melihat Dhammanya, berarti kita mengingat Sang Buddhanya, melihat Sang Buddhanya. Artinya kita berlindung kepada Sangha, bermakna kita pasti berlindung pada Dhamma. Jika kita berlindung pada Dhamma, bermakna kita pasti berlindung pada Buddha. Nah, jika kita manifestasi bahwa apakah guru-guru ini akan memberi kita blessing, memberi kita rezeki, atau mengubah kehidupan kita yang buruk jadi baik, tentu konsepnya bukan seperti itu. Tapi berlindung pada Sangha, kita menjadikan mereka itu teladan bagaimana kesederhanaan mereka dalam menjalani hidup dan bersikap. Mulai dari kebutuhan biasa, mereka tinggal di tempat yang sangat sederhana, makan secukupnya, menjalankan winaya, sangat taat dan rajin berlatih. Tentu dengan demikian kita bisa menjadikan mereka teladan kepada kita. Tentunya jika kita juga mengikuti teladan mereka, maka kehidupan kita menjadi lebih simpel. Ya, anggota Sangha adalah mereka yang berlatih untuk melemahkan nafsu mereka, melemahkan kebodohan mereka, melemahkan kebencian, memutus berbagai belenggu. Kalau kita menjadikan mereka teladan, tentu perlahan gerakan kita juga akan seperti itu. Dengan demikian, jika kita berlindung pada Sangha, pada akhirnya kita juga bisa menjaga diri kita dengan baik dan terhindar dari berbagai macam mara bahaya. Anggota Sangha juga mereka yang berlatih tekun untuk bisa terbebas dari berbagai kemelekatan dan ikatan. Dan kita tahu bahwa kemelekatan dan ikatan ini cenderung membawa kita ke berbagai masalah dan penderitaan. Oleh sebab itu, jika kita menjadikan anggota Sangha sebagai teladan, tentu kita akan mengurangi kemelekatan dan keterikatan ini. Dan itu akan membebaskan diri kita dari berbagai penderitaan. Itulah makna dari kata-kata 3 perlindungan, yaitu berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Semoga sharing ini bisa membantu. Semoga di dalam perlindungan Trirana ini, hidup kita semua dan hidup semua makhluk hidup makin bahagia. Terima kasih. Namo Buddhaya.